Halo teman-teman, balik lagi sama saya Asta. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul We Are What We Are tahun 2013. Film ini akan menceritakan sebuah kisah di sebuah daerah yang mana selama beberapa bulan terakhir daerah itu telah melaporkan beberapa orang hilang secara misterius. Setelah ditelusuri, ternyata semua penyelidikan mengarah pada sebuah keluarga. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke alur cerita selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita sedang menatap hujan lebat dari jendela kamarnya. Ia kemudian mengambil kunci mobil dan menuju sebuah minimarket. Wanita ini bernama Emma Parker. Emma saat itu kelihatan kurang sehat. Tangannya gemetar dan ia merasakan kepalanya tiba-tiba pusing. Setelah berbelanja, ia kemudian sempat melihat poster yang memberitakan seorang wanita telah hilang secara misterius. Saat melihat poster itu, tiba-tiba dari mulutnya keluar darah, dan kemudian saat ia mau masuk ke dalam mobil, ia pun terjatuh dan kepalanya terbentur di sebuah pipa besi yang menyebabkannya pingsan di sebuah selokan. Dan akhirnya ia pun tenggelam di selokan itu. Setelah itu terlihat dua orang gadis remaja sedang melihat sebuah surat yang ditinggalkan oleh ibunya. Dan terlihat juga seorang anak laki-laki, dan mereka adalah anak-anak dari Emma Parker, wanita yang baru kita lihat tadi. Anak yang paling tua bernama Iris dan adiknya bernama Rose. Dan anak laki-laki yang paling kecil bernama Rory. Keluarga Parker memiliki kebiasaan dari hari Jumat sampai hari Minggu, mereka akan melakukan puasa. Dan ini adalah hari pertama untuk Rory untuk belajar berpuasa. Ia pun hanya diberikan susu untuk sarapannya hari itu. Setelah itu terlihat seorang pria berada di sebuah ruang kerja. Ia adalah Frank Parker. Ia terlihat memperbaiki sebuah jam tangan wanita, dan di sana juga ada beberapa jam tangan wanita yang lain yang tergantung di ruang kerja Frank. Setelah itu ia kembali ke rumah saat hujan semakin deras. Setelah itu terlihat sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah Frank. Mobil ini ternyata mengabarkan bahwa istri Frank telah ditemukan tewas di sebuah selokan saat hujan deras. Dan saat itu keluarga itu pun sangat berduka. Setelah itu terlihat Iris dan Rose menuju ke sebuah tempat atau mirip seperti klinik di mana mayat ibu mereka akan menjalani otopsi untuk mencari penyebab kematiannya. Di tengah jalan, Iris sempat melihat seorang temannya yang sedang berjaga di sebuah jalan. Ia bernama Deputi Andres. Setelah itu, di klinik mereka diterima oleh seorang dokter bernama Dr. Barrow. Ia adalah dokter yang akan melakukan otopsi pada mayat Emma. Iris mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa datang karena masih berduka pada saat itu. Dan merekalah yang akan menggantikan posisi ayahnya pada saat itu. Setelah itu Iris pun diajak ke ruang otopsi dan dokter menjelaskan bahwa kematian ibunya sebenarnya bukan karena tenggelam. Namun sebelum itu ibunya memiliki riwayat penyakit bawaan yang mirip seperti penyakit Parkinson. Setelah sampai di rumah, Iris pun menyampaikan semua yang dijelaskan dokter kepada ayahnya. Di sini ayah juga menjelaskan bahwa Iris sekarang yang akan menggantikan ibunya dari menyiapkan makan dan semua urusan rumah termasuk merawat Rory. Setelah itu Frank terlihat mengemudi dan melewati sebuah jalan sepi. Saat itu ia kemudian melewati seorang wanita yang sedang mengganti roda mobilnya. Ia pun terhenti dan sejenak berpikir, lalu kemudian turun mendekati wanita itu dengan membawa sebuah kunci roda. Keesokan harinya terlihat Frank terbangun dari tidurnya. Ia pun membuka karpet lantainya dan mengambil sebuah buku yang disimpan di lantai kayu rumahnya. Di tempat lain terlihat dokter yang kemarin sedang mencari bunga di dekat sungai. Tiba-tiba anjing miliknya menemukan sesuatu di bawah pohon besar yang sudah mati. Dokter pun mendekati anjingnya dan setelah dilihat, ternyata dokter itu menemukan sesuatu mirip seperti tulang jari-jari manusia. Di tempat lain, terlihat sepasang suami istri melaporkan kehilangan putrinya yang tidak pulang dari kemarin malam. Setelah itu,
Poster tentang menghilangnya putri pasangan ini pun disebar di setiap tempat di kota itu. Di hari yang sama saat itu, Frank terlihat berada di gudangnya. Ia terlihat membakar surat-surat dan memeriksa sebuah grendel yang ada di bawah karpetnya. Tiba-tiba ia cepat-cepat menutup kembali karena seseorang mengetuk pintu gudangnya. Orang ini mengatakan ia akan pindah dari kota itu karena badai telah menyapu semuanya. Ia mengatakan akan pindah ke kota dan terlihat ia memberikan sejumlah uang kepada Frank. Rupanya Frank memiliki usaha penyewaan rumah trailer, yang mana rumah ini dibuat dari sebuah bus trailer. Di rumahnya terlihat Rory saat itu kelaparan, dan dengan diam-diam Ross memberikan sereal kepada Rory saat ayahnya tak di rumah. Dan ternyata saat itu ayahnya sedang berada di rumah tetangganya yang bernama Marge. Ia ke rumah Marge untuk meminta Marge untuk menjaga Rory sebentar karena ia dan dua anak gadisnya akan datang ke pemakaman istrinya nanti sore. Dan setelah itu ia pun memberikan sesuatu pada Marge. Di tempat lain terlihat si dokter menelpon salah satu sheriff di kota itu dan ia ingin menunjukkan sesuatu pada sheriff itu. Setelah menelpon terlihat si dokter melihat foto anak gadisnya yang ternyata juga telah hilang secara misterius. Di siang harinya saat Iris dan Ross sedang merapikan barang-barang ibunya di gudang, terlihat si Rory masuk ke gudang di bawah tanah. Sambil membawa lentera, ia pun masuk semakin dalam ke dalam gudang. Hingga ia tiba di sebuah pintu yang terkunci. Dan kemudian saat ia mengintip dari bawah pintu, sebuah tangan keluar dari bawah pintu. Setelah itu, Rory yang ketakutan berlari keluar, namun ia ditangkap oleh ayahnya. Frank saat itu sangat marah karena ia sudah dilarang untuk masuk ke gudang itu. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata Frank memiliki sebuah ruangan lain di bawah ruang kerjanya dan tempat itu digunakan untuk menyekap orang-orang yang ia culik, termasuk wanita yang terakhir kita lihat saat ia memperbaiki mobilnya di jalan itu. Setelah kejadian itu, di sore harinya Frank berangkat untuk menghadiri pemakaman istrinya dan Rory dititipkan di rumah Marge. Saat Marge mendongeng untuk Rory, terlihat Rory memainkan jempol Marge sambil sesekali ia menjilat-jilat lidahnya seakan-akan ia terlihat kelaparan saat melihat jempol Marge. Saat di pemakaman terlihat juga Anders dan dokter yang melakukan otopsi pada mayat Emma menghadiri pemakaman itu. Dan saat setelah pemakamannya selesai, Frank kemudian memberikan buku diary ibunya kepada Iris. Di malam harinya, terlihat Anders mampir ke rumah Iris, dan sepertinya ada hubungan asmara di antara mereka berdua. Setelah mengucapkan bela sungkawa dan sedikit motivasi, ia pun meninggalkan rumah Iris. Setelah itu terlihat Dr. Barrow menemui seorang sheriff yang bernama Sheriff Max. Dr. Barrow pun meminta Sheriff Max untuk mengecek tulang hasil temuannya itu. Dr. Barrow sangat berharap bahwa tulang hasil temuannya ini dapat memberikan sedikit harapan tentang hilangnya anak perempuannya beberapa bulan yang lalu. Namun ia tak mendapat jawaban yang memuaskan dari Sheriff Max dan ia pun kemudian pergi menemui seorang sheriff lainnya yang bernama Sheriff Andres di sebuah minibar. Dan setelah melakukan perbincangan yang cukup panjang, Sheriff Andres pun akhirnya bersedia membantu. Di tempat lain, Ross mendatangi rumah Marge dengan agak panik. Ternyata Rory saat itu sedang sakit. Marge pun kemudian bergerak ke rumah Frank. Di sana ia melihat Rory sedang demam. Ia kemudian menyuruh Iris mengambil obat dan menyuruh Ross untuk mengambil baju ganti. Kemudian Rory tiba-tiba menghisap jempol Marge dan kemudian ia menggigitnya. Saat itu Frank pun datang tiba-tiba dan ia pun meminta Marge untuk kembali pulang. Dan saat Marge pulang, seketika itu Frank yang telah 3 hari berpuasa akhirnya benar-benar kelelahan dan merasakan badannya gemetar. Dan saat itulah ia meminta kedua anaknya untuk segera menyiapkan makan malam. Setelah itu Iris dan Ross menuju ruang di mana Frank menyekap semua orang-orang yang telah ia culik. Di sana ternyata ada seorang wanita yang belum lama mereka culik. Wanita ini bernama Nyonya Stratton. Ia kemudian dilumpuhkan
dan akhirnya disajikan sebagai makan malam untuk keluarga itu. Frank dan keluarganya pun kemudian menikmati menu malam itu dengan pakaian serba rapi. Keesokan harinya, Dr. Barrow dan Andres kemudian menyusuri anak sungai, tempat di mana Dr. Barrow menemukan tulang itu. Namun saat itu, ia bukannya menemukan potongan tulang, melainkan ia menemukan potongan daging dan potongan-potongan tulang yang sudah matang. Ia pun kemudian membawa sampel daging yang ia temukan dan meminta Andres melanjutkan pencarian. Tiba-tiba dari jendela rumahnya, Rose dan Iris melihat Andres sedang menyusuri anak sungai di belakang rumahnya. Takut ketahuan oleh Andres, Iris pun menghentikan pekerjaan Andres dengan mengajaknya mampir ke rumahnya. Di sana Andres memperlihatkan sebuah gigi manusia yang ia dapat dari sungai itu. Iris kemudian berusaha menjelaskan bahwa di atas rumah mereka ada beberapa kuburan tua dan kemungkinan gigi itu adalah gigi dari mayat di kuburan itu yang terbawa banjir. Untuk meyakinkan Andres, Iris pun akhirnya mengajak Andres ke kuburan itu. Dan rupanya Iris membawa sebuah pisau lipat yang akan ia gunakan untuk menghabisi Andres. Setelah berjalan cukup jauh, tibalah mereka di kuburan itu. Dan di kuburan itu juga Andres ternyata menyatakan cintanya pada Iris, dan akhirnya Iris pun menyerahkan dirinya pada Andres. Namun aksi mereka akhirnya ketahuan oleh Frank, yang akhirnya Andres dihabisi oleh Frank saat itu juga. Di tempat lain, Dr. Barrow yang sedang berada di kliniknya memeriksa potongan tulang dan daging yang ia dapat. Di sana ia mendapati bahwa itu adalah potongan tulang manusia yang dagingnya telah habis diambil. Ia pun kemudian mencari buku-buku tentang kanibalisme, dan akhirnya ia pun menemukannya. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang suka makan daging manusia adalah lambat laun. Orang yang suka makan daging manusia akan mengalami gangguan saraf seperti tangan bergetar, kerusakan saraf lainnya, dan juga Parkinson. Dan semua itu mirip seperti data autopsi yang ia temukan saat mengotopsi mayat istri dari Frank. Setelah menghabisi Andres, Frank lalu mengubur mayatnya, membakar bajunya, dan membawa pistol dan ponselnya ke rumahnya. Di tempat lain, Dr. Barrow berusaha menghubungi Andres, namun selalu tidak ada jawaban. Di saat yang sama, Iris yang sangat bersedih karena kekasihnya dibunuh oleh ayahnya sendiri, kemudian mendapatkan saran dari Rose. Rose berencana mengajaknya dan membawa Rory kabur dari rumah itu. Dari jendela, Rory melihat di malam itu ayahnya pergi membawa sebuah kampak. Ia terlihat mengayunkan kapaknya ke sebuah pohon besar. Saat itu ia meluapkan kekesalannya pada pohon itu. Tiba-tiba ia mendapat sebuah potongan tulang rahang di sekitar tempat itu. Setelah diperiksa di sekitar tempat itu, ternyata ia juga mendapatkan tengkorak yang lain. Dan dilanjutkan tulang belulang manusia yang lainnya. Ternyata hujan deras belakangan ini menyebabkan kuburan tempat ia menanam semua tulang-tulang korban kanibalismenya menjadi longsor, sehingga tanahnya pun terkikis dan tulang-tulang itu pun terbawa hingga ke anak-anak sungai di belakang rumahnya. Ia kemudian mulai mengumpulkan kembali tulang-tulang itu, dan ia pun mulai kelelahan hingga membiarkan tulang-tulang itu terbawa aliran sungai. Dr. Barrow yang tak menemukan Andres kemudian mendatangi kantor polisi tempat Andres bertugas. Di sana ia mendapati seorang wanita bernama Emily. Karena tak menemukan Andres di sana, ia pun mengatakan mau mengambil barang-barangnya yang tertinggal di ruangan Sheriff Max. Namun ternyata ia bukannya mengambil barang-barangnya, ternyata ia mengambil pistol Sheriff Max. Setelah menitipkan anjingnya, Dr. Barrow menuju ke tempat Frank. Tapi sebelum berangkat ke sana, ia mengirimkan pesan ke ponsel Andres, yang ternyata tanpa sepengetahuan Dr. Barrow, ponsel Andres sudah berada di tempat Frank. Frank yang saat itu sedang menyiapkan makan malam mengambil ponsel Andres yang saat itu berdering. Pesan dari Dr. Barrow pun dibaca oleh Frank. Di dalam pesannya, Dr. Barrow mengatakan bahwa ia menemukan sebuah keanehan pada keluarga Frank, dan sekarang ia akan menuju ke rumah Frank. Mengetahui bahwa Dr. Barrow telah mencurigainya dan berpikir bahwa semua akan berakhir saat itu juga,
Ia pun mengambil bubuk arsenik dan mencampur di hidangan makan malam mereka. Setelah itu ia kemudian memanggil anak-anaknya untuk makan malam bersama. Saat menyiapkan hidangan, Ross secara tidak sengaja mendapati serbuk arsenik yang tertinggal di taplak meja makannya. Setelah mengecek, ternyata bubuk arsenik di tempatnya tinggal sedikit. Ia pun menyadari bahwa ayahnya berencana membunuh mereka semua. Setelah selesai berdoa, waktu makan pun tiba. Ross tengah berbisik berkali-kali mencoba berusaha memanggil-manggil Iris, tapi Iris tidak mendengarnya. Hingga saat Rory mulai menyantap makanannya, Ross mengempaskan makanan Rory. Frank hanya menatap tajam pada Ross. Tiba-tiba, pintu rumah Frank ada yang mengetuk, dan Iris pun membukanya. Ternyata Dr. Barrow sudah ada di depan pintu. Dr. Barrow pun akhirnya dipersilakan masuk. Dan kemudian ia menyuruh anak-anaknya ke dalam. Di sana Dr. Barrow menemukan bahwa Iris memakai ikat rambut milik anak gadisnya. Selain itu, ia pun memperhatikan jari-jari tangan Frank yang gemetaran yang merupakan ciri-ciri orang yang menjalani hidup dengan cara kanibalisme. Kemudian, ia pun menanyakan keberadaan Andres pada Frank. Namun Frank mengelak. Ia mengatakan tidak tahu akan hal itu. Setelah itu, Dr. Barrow juga mengatakan bahwa ia menemukan penyakit langka pada saat mengotopsi mayat istri Frank. Yang ternyata penyakit yang diderita istri Frank disebabkan karena gaya hidup kanibalisme atau pemakan daging manusia. Melihat Frank yang merespon negatif, Dr. Barrow mengeluarkan pistolnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia melihat Iris memakai ikat rambut anaknya. Dan ia pun menanyakan keberadaan anaknya pada Frank. Frank yang merasa terdesak dengan semua pertanyaan Dr. Barrow kemudian mengambil pistol Andres yang ia simpan di lacinya dan menembak Dr. Barrow saat itu. Di saat bersamaan, Iris pun datang dan berusaha melindungi Dr. Barrow. Dr. Barrow yang sempat melepaskan tembakannya mengenai Frank. Frank pun terjatuh dan kepalanya terbentur di sudut meja. Dr. Barrow kemudian mendekati Iris. Dan saat ia melihat keadaan Iris, tiba-tiba Frank sudah menghantamnya dengan teflon. Setelah itu, Frank mengejar Ross dan Rory yang kabur dari rumahnya. Mereka pun berlari hingga ke rumah Marge. Untungnya Marge cepat-cepat membukakan pintu. Marge yang penasaran pun mengintip dari jendela, namun Frank pun menghabisinya dari balik pintu. Akhirnya Ross dan Rory kembali dibawa pulang. Makan malam mereka pun akhirnya dilanjutkan. Dan sebelum makan, ia mencium anaknya satu persatu. Dan saat ia mau mencium Ross, tiba-tiba Ross menggigit leher Frank. Dan melihat akan hal itu, Iris juga melakukan penancapan pisau ke tangan Frank. Dan akhirnya mereka pun memakan ayah mereka sendiri saat itu. Saat itu semua terjadi, Dr. Barrow yang setengah sadar pun melihat semua kejadian itu. Dan ia adalah satu-satunya saksi kanibalisme dalam keluarga Frank. Dan Ross kemudian mendekati Dr. Barrow yang sudah sadar. Ia lalu memberikan ikat rambut milik anak gadisnya. Setelah itu, film pun diakhiri dengan perginya Iris dengan membawa adik-adiknya bersamanya. Oke, sekian dulu rangkuman film kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mau nonton. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan di-share agar saya dapat membangun channel ini lebih baik. Dan akhir kata saya Asta undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya.